Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan internet adalah kaki kita. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dahulu saya bertanya-tanya, bagaimana caranya orang percaya bisa melaksanakan dan menggenapi amanat agung yang memerintahkan untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Namun, kini saya mengerti dan semakin yakin bahwa Tuhanlah pemegang zaman. Jika dahulu sangat terbatas bagi orang percaya untuk memberitakan kabar baik hingga ke ujung dunia karena terbatasnya sarana dan prasarana, kini seharusnya menjadi hal yang lebih mudah bagi orang percaya untuk menjalankan amanat agung. Sayang, tidak banyak orang Kristen mengerjakan tugas mulia itu, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau. Seharusnya kita bersyukur dengan keberadaan kita zaman ini, di mana segala sesuatu dapat kita kerjakan dengan mudah. Dahulu langkah orang percaya sungguh terbatas, namun kini meski tidak melangkah, kita bisa berjalan mengelilingi dunia dengan mudahnya. Internet adalah kaki kita saat ini. Kita bisa melihat, mendengar, bahkan berbicara di dalam berbagai ruang dan waktu tanpa perlu ada di sana. Masalahnya adalah mau atau tidak kita menjadi utusan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sejatinya kita tidak perlu mahir berbicara, pandai berkhotbah, atau mempelajari secara khusus teknik memberitakan kabar baik. Sebenarnya cukup dengan mengutip ayat firman Tuhan, mengirimkan gambar-gambar religius yang berisi pesan yang menyemangati dan membangun, menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan di status sosial media, atau dengan berkomentar positif pada status orang lain. Kita sudah melakukan tugas kita sebagai saksi Kristus. Karena itu, mari manfaatkan modernisasi saat ini dengan lebih bijaksana. Manfaatkan sosial media kita untuk hal-hal yang bisa memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk mengekspresikan diri di sosmed, selama hal itu tidak melanggar hukum yang ada. Tetapi apakah selama ini yang kita lakukan di sosial media telah berguna dan telah membangun? Ingat bahwa hidup kita bukan lagi kita sendiri yang menghidupinya, melainkan ada nama Kristus yang kita junjung. Sehingga bagaimana orang lain memandang kita, demikianlah mereka akan memandang Kristus. Mintalah senantiasa hikmat Tuhan agar kita dapat berhati-hati sebelum melakukan segala sesuatu, khususnya dalam menggunakan sosial media kita, sehingga apa yang kita kerjakan dapat mendatangkan berkat bagi sesama kita dan nama Tuhan dimuliakan. Maukah kita menggunakan sosial media kita sebagai sarana memberitakan kabar baik?
Jika ya, berkomitmenlah untuk itu. Mulailah hari ini sampai seterusnya untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni aku sebab selama ini tidak memakai sosial media untuk memberkati sesamaku. Aku rindu memakainya untuk memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Refleksi, saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun. Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab